Shalom pagi dengan kepala pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis sayang ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena kasih karunia-Mu. Maka pada pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari kita akan sama-sama membaca Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal 9 ayat pertama sampai 10. Tempat kudus di bumi dan di surga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Dan di situ terdapat kaki dia dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu terdapat buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan pelolo batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atas kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itulah kiasan masa sekarang. Sesudah dengan itu dipersembahkan korban persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup iman insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembahasan. Kita melihatkan firman Tuhan dari ayat pertama sampai ayat selanjutnya, menceritakan bagaimana kalau lihat perhatikan dalam tabernakel ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci, di mana halaman ada mezbah bakaran, ada kolam basuhan, masuk itu pintu gerbang, pintu kemah. Masuk ruangan yang kedua itulah ruang suci. Yang ketiga itu ruang maha suci. Dalam ruangan suci itu terdapat ada mezbah dupa, ada pelita emas, bahkan ada dikatakan meja roti, ya, yang isinya roti 66 dan pelita emas dan mezbah dupa yang dari dan dupanya dari wangi-wanginya menyan asam dan selanjutnya. Ya, itu ruangan suci dan ruangan maha suci. Di sana ada tabut Allah, yang isi tabut Allah, tongkat Harun yang bertunas, buli-bulinya besi mana, dan dua lobat. Yang di atas ada gambar rumpia. Nah, di sini dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-6. Demikianlah sutaranya tempat yang kudus itu diatur,
Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan untuk melakukan ibadah mereka. Inilah disebut ruangan suci anak imam. Tapi bagi ruangan suci tidak boleh hanya imam besar, sebagaimana ayat yang ke-7. Tapi ke dalam kemah yang kedua, itulah ruangan maha suci, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggar-pelanggar yang dibuat oleh umat yang dengan tidak sah. Jadi ruangan maha suci hanya imam besar satu tahun sekali yang membawa darah. Dan Imamat 16 jelas hari grafirat membawa darah dari korban dari mesbah bakaran. Dia dipecikan 7 kali di atas dan di depan lebih 7 kali. Bila mana tidak terima, imam besar itu mati. Dan kalau beliau diterima, dia hidup. Tapi imam besar yang luar biasa itulah Yesus yang membawa darahnya. Maka bagi kita yang hadir pada yang mengadakan doa pagi ini, kita bersyukur kita punya imam besar yang penuh belas kasih, yang perhatikan kita untuk keselamatan kita. Maka ketika Yesus disalib, tirai bait Allah terobek dari atas semua, menunjukkan bahwa ruangan maha suci dan ruangan suci terbuka. Ya, semua kita bersyukur kita bisa datang kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah. Pergi dengan baik, selamat, pulang dengan selamat. Apa yang kebutuhan kami yang sudah siapkan. Dan berkat kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Jika mereka hikmat yang dari surga, semua takut kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.